Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube kami dan di pembahasan kami mengenai transformasi geometri. Pada kesempatan kali ini, kami membahas materi terakhir, yaitu materi dilatasi. Karena sebelum-sebelumnya kita sudah membahas mengenai translasi, refleksi, dan rotasi. Tiga sifat yang tadi adalah sifat dari transformasi geometri. Nah, yang terakhir ini kita membahas tentang dilatasi. Jadi, tetap perhatikan video berikut. Di setiap materi ada tujuan pembelajarannya masing-masing. Di sini tujuan pembelajaran pada materi dilatasi. Yang pertama, memahami konsep dasar dilatasi, termasuk pengertian faktor skala dan perubahan proporsional pada ukuran. Yang kedua, mampu mengidentifikasi perubahan ukuran yang terjadi akibat dilatasi dengan faktor skala tertentu. Yang ketiga, menguasai teknik-teknik untuk menghitung perubahan ukuran pada objek yang mengalami dilatasi. Yang keempat, menerapkan konsep dilatasi dalam memecahkan masalah geometri, seperti menemukan ukuran objek hasil dilatasi, menentukan faktor skala, atau menyelesaikan soal-soal terkait. Yang terakhir yaitu memahami hubungan antara dilatasi dengan konsep-konsep matematika lainnya, seperti transformasi geometri lainnya dan aplikasi dalam kehidupan nyata seperti pemetaan, desain, atau pemodelan matematika. Masuk ke materi dilatasi. Dilatasi atau perkalian. Pengertian dilatasi. Perhatikan gambar berikut atau di samping ini. Pada dilatasi, setiap titik P dipetakan ke titik P aksen, sehingga OP aksen sama dengan K, OP dengan O sebagai pusat dilatasi, dan K adalah faktor skala. Bagaimana cara mencari faktor skala? Faktor skala sama dengan jarak dari pusat dilatasi ke titik hasil P aksen per atau dibagi jarak dari pusat dilatasi ke titik asal P aksen. Dilatasi atau perkalian bangun dengan pusat O dan faktor-faktor skala K dapat dinyatakan dengan notasi O, K. Contoh soal. Pada gambar berikut, bangun asal digambar dengan garis tebal dan hasil dilatasi digambar dengan garis putus-putus. Tentukan pusat dilatasi dan faktor skalanya. Kalian perhatikan gambar A dan B. Jawab. Untuk menyelesaikan soal ini, perhatikanlah bahwa pusat dilatasi, titik asal, dan titik hasil atau bayangan harus terletak pada satu garis lurus. Lihat pada gambar A, pusat dilatasinya adalah O atau titik O dan faktor skalanya adalah 2. Dan pada B, pusat dilatasinya adalah O, titik O, dan faktor skalanya adalah setengah. Disinggung di awal mengenai faktor skala pada dilatasi. Nah, di sini pada dilatasi yang memetakan titik P ke titik P aksen dengan pusat dilatasi O dan faktor skala K berlaku 1. Jika K positif, K lebih dari 0, maka OP dan OP aksen sama arahnya dengan K sebagai faktor skalanya. Yang kedua, jika K negatif, K kurang dari 0, maka OP dan OP aksen berlawanan arahnya dengan K sebagai faktor skalanya. Setiap materi dibahas mengenai bidang koordinatnya. Di sini dilatasi juga dibahas. Dilatasi pada bidang koordinat. Perhatikan gambar di bawah. Pada dilatasi dengan pusat dilatasi O dan faktor skala K dengan K positif maupun negatif berlaku rumus sebagai berikut. P, A, B menempati P aksen A kali K atau kali skalanya, B kali K atau skalanya.
Contoh soal. Pada gambar berikut, OP adalah bayangan dari OP pada dilatasi dengan pusat O. Tentukan faktor skalanya. Lihat garis pada A dan B. Coba. OP aksen sama dengan 3/7 OP. Oleh karena itu, OP aksen dan OP searah, maka nilai K positif. Jadi, faktor skalanya adalah 3/7. Yang B. Oleh karena itu, OP aksen dan OP berlawanan arah, maka nilai K negatif. OP sama dengan negatif 5/2 OP, atau OP aksen sama dengan negatif 1/2 OP. Jadi faktor skalanya adalah negatif 1/2. Lalu ada dilatasi dengan pusat S, X, Y. Perhatikan gambar di bawah. Pada dilatasi dengan pusat S, X, Y dan faktor skala K, positif maupun negatif, berlaku rumus berikut. P, A, B menempati P aksen K dalam kurung A min X ditambah X, K dalam kurung B min Y ditambah Y. Contoh soal. Tentukan bayangan titik P 8,5 oleh dilatasi S 6,9,2. Jawab. Dilatasi S 6,9 dengan skala 2, artinya dilatasi dengan pusat S 6,9 dan faktor skalanya 2. P, A, B menempati P aksen K dalam kurung A min X plus X, K dalam kurung B min Y plus Y. P, A, B-nya adalah 8,5 menempati P aksen 2 dalam kurung 8 min 6 tambah 6,2 kali 5 min 9 ditambah 9. P aksennya adalah 4 ditambah 6, negatif 8 plus 9 sama dengan P aksennya 10,1. Jadi, bayangan titik P 8,5 pada dilatasi tersebut adalah P aksen 10,1. Nah, untuk contoh dilatasi, ini bentuknya kita menggunakan bentuk segi 6, yang mana titiknya A, B, C, D, E, F. Kita menggunakan dilatasi delete from point. Kita ambilnya di titik C dengan faktor 2. Nah, ini bentuk dari dilatasi segi 6 tersebut. Kita sudah di penghujung materi mengenai transformasi geometri, yang mana di awal video mengenai translasi, refleksi, rotasi, dan sekarang yaitu dilatasi. Mungkin buat kalian semua yang masih belum paham mengenai materi transformasi geometri, kalian bisa komen di kolom komentar sehingga kita bisa memperbaiki atau memberikan materi yang lebih rinci lagi mengenai transformasi geometri. Untuk materi dilatasi dicukupkan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan satu lagi, tetap stay tune di channel YouTube kami untuk video-video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.